Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah menyalahi kodrat berujung di laknat. Pagi-pagi kita belajar ini mudah-mudahan seluruh keluarga kita terselamatkan dari hal ini. Amin ya rabbal alamin. Guru Syam dan Ustadz Afif, Masya Allah mohon ilmunya. Ini yang jadi poin kita nih ya. Bagaimana caranya atau amalan apa dan doa apa sehingga akhirnya kita terhindar dari hal ini. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita diazab seperti umatnya Nabi Lut alaihissalam. Mungkin ke Ustadz Afif dulu. Atau Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Afif dulu aja katanya. Siap. Biar jelas dulu ya, biar komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa. Ada doa yang dilantunkan Nabi Lut alaihissalam, dua doa terhadap kaum yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Najjini Najjini wa ahli wa ahli mimma ya'malun mimma ya'malun Rabbin surni Rabbin surni alal qaumil mufsidin. alal qaumil mufsidin. Itu salah satunya di antara dua doa. Di antaranya adalah ya Allah, lindungilah aku dan keluargaku dari apa yang telah mereka dalam perilaku menyimpang tersebut. Yang kedua, ya Allah tolonglah aku dari amalan kaum-kaum yang merusak. Nah ini adalah bagian dari cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita diterima, keluarga kita dilindungi oleh Allah, karena cucu kita jadi soleh dan soleha. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Ya baik Ustadz Syam. Maka melanjutkan apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Afif dalam surah Asy-Syu'ara ayat 169, doa yang dibacakan tadi. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Tuhan, selamatkan aku dan keluargaku dari apa yang mereka kerjakan. Karena sangat kelewatan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut pada saat itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung daripada diceritakan doanya Nabi Lut alaihissalam. Qala inni li'amalikum minal qalin. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. فنجيناه وأهله أجمعين. Maka diselamatkanlah Nabi Lut alaihissalam bersama dengan keluarganya, orang-orang beriman di antaranya. Illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali seorang perempuan yang ternyata sudah berumur dan juga ternyata istrinya Nabi Lut alaihissalam. Tapi dia tidak diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia termasuk fasilitator terjadinya penyimpangan tersebut. Dia termasuk yang mendukung, dia termasuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia adalah seorang istri daripada Nabi Lut alaihissalam. Maka pelajaran apa yang bisa kita petik daripada hal ini dan azab apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada malam hari datanglah dua orang malaikat. Dua orang malaikat ini sebenarnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala guna memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu tinggal di Palestina. Mereka berdua ini datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat menjelma sebagai manusia itu menjadi manusia yang sangat ganteng dan rupawan, subhanallah. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Sarah alaihissalam. Mereka datang kepada keduanya dengan mengabarkan, sebentar lagi Sarah akan mengandung anakmu wahai Ibrahim, subhanallah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia. Tapi di sisi lain Nabi Ibrahim bertanya kepada dua malaikat tadi, setelah ini kalian akan melanjutkan perjalanan kemana? Maka dua malaikat ini mengatakan, kami akan menuju kampung daripada keponakanmu, kemanakanmu. Siapa keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Dialah Nabi Lut alaihissalam. Ternyata ketika mereka berdua datang kepada kampung Nabi Lut alaihissalam, semua orang sudah melirik dan membocorkan bahwa ada dua lelaki ganteng yang mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Subhanallah, ketika mereka mendekati, lalu kedua malaikat ini dengan berwujud manusia mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, sudah berhati-hatilah dan juga tidak usah khawatir.
karena mereka tidak akan bisa mendekat ataupun menyentuh kami. Dari sini kita mengambil pelajaran, diawali dengan bercanda, diawali dengan coba-coba, pada akhirnya kekejian itu semakin menjadi nyata. Kenapa? Pada masa Nabi Lut alaihissalam bukan hanya mereka melakukan dengan sesama jenis, tapi ada seorang bapak yang melahirkan seorang laki-laki dari istrinya, lalu mereka juga melakukan hal tersebut kepada anak laki-lakinya. Bahkan terjadi pembunuhan besar, peperangan besar di masa Nabi Lut alaihissalam. Kenapa? Hanya untuk memperebutkan laki-laki yang berlagak seperti wanita. Na'udzubillahi min dzalik, karena tidak ada satupun godaan syaitan yang berujung kebahagiaan, semuanya berujung kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, terima kasih Guru Syam dan Ustaz Maulana, mungkin bisa sedikit kesimpulannya. Kesimpulan dari tema kita hari ini, yakni menyalahi kodrat berujung laknat. Apa bahayanya kalau ada yang melakukan penyimpangan itu? Yang jelas dilaknat oleh Allah. Hilanglah cahaya kemuliaan pada dirinya. Menghilangkan keridhaan atas apa yang Allah berikan padanya. Kenapa dilaknat? Karena ingat, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Allah tidak pernah salah buat. Pasti sudah diaturkan, digariskan. Kita aja yang kadang-kala nauzubillah summa nauzubillah, tadi diawali dengan coba-coba sampai melakukan penyimpangan. Maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Apa bahayanya? Ketahuilah, ingat, akan menghinakan dirinya. Sekali lagi, akan menghinakan dirinya. Dirinya yang dihina. Maka kita dianjurkan untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu keji? Yang merugikan diri, mungkar yang membahayakan buat orang lain. Maka yang harus kita lakukan, bagaimana kita mensyukuri atas apa yang Allah sudah gariskan, yang sudah Allah berikan, dan ingat, taat itu, sekali lagi, taat itu, takwa itu bukan hanya melaksanakan ketaatan, menjalankan perintah Allah, tapi takwa itu ataupun taat itu adalah menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi dua hal ini yang harus camkan ketika orang bertakwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah bagian daripada ujian kita, yang sesuatu yang sudah diharamkan jangan dicoba-coba untuk dilakukan. Karena pasti membahayakan. Ingat, laki-laki tidak boleh pakai emas. Laki-laki tidak boleh pakai sutra. Apalagi kalau dia beribadah. Aku udah umroh. Gimana umrohnya? Maaf, ada namanya ibadah itu dua. Karena Allah dan sesuai tuntunan Rasul. Bukankah diaturkan kalau laki-laki berangkat ihram, pakai ihram itu tidak boleh menutup kepala. Tidak boleh pakai yang berjahit. Bagaimana kalau ada laki-laki memakai mukena, otomatis tidak sah ihramnya. Karena menutup kepala lalu memakai pakaian yang berjahit. Atau apapun alasannya tidak diperbolehkan. Karena sudah digariskan gimana tatanan laki-laki, bagaimana tatanan perempuan. Jangan merusak kodrat. Ingat, siapa yang menyalahi kodrat terjadinya laknat pada dirinya. Masya Allah, terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio dan pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah. Astagfirullah.